Iya, saya membaca surat Al-Kafirun karena tahu maksudnya. Hei, orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya benar, apa yang kamu sembah Ka'bah saya nggak akan sembah. Kalau kalian menyembah Allah yang benar, coba tunjukkan Allah yang benar kepada orang lain. Bisa tidak Anda menunjukkan Allah di mana dan bagaimana, apa yang dimaksud dengan Allah? Jangan cerita fiktif Anda bagikan kepada orang Indonesia seolah-olah paling benar. Jangan cerita fiktif ya, harus ada bukti. Sebagaimana Yesus Kristus bukti menuntun kebenaran, kebaikan, mengajarkan rendah hati, tidak songong. Nah itu ajaran Yesus. Makanya digambarkan dalam Alkitab yang sempurna, apabila musuhmu menampar pipi kanan, tamparlah pipi kiri. Berikan juga pipi kirimu. Itu menggambarkan bukan berarti harus dipukul, tapi jangan menimbulkan tamparan dilawan dengan tamparan, gigi dilawan dengan gigi. Bukan itu. Jadi maksudnya ayat itu jangan dibaca secara telanjang, artinya ada artinya. Karena itu adalah kiasan. Ya. Jangan diartikan, oh, ini ajarannya harus ditampar pipi kanan, tampar lagi pipi berikan juga pipi kiri. Itu dalam orang yang on itu. Jadi nggak ngerti bahasa kiasan. Begitu. Dan harus mikir juga, jangan jadi penampar orang lain. Karena apa? Kan di dalam wudhu suka cuci tangan. Itu maksudnya tidak boleh sembarangan tampar orang gitu. Kalau wudhu kumur-kumur itu kiasan. Artinya mulut jangan digunakan untuk menghujat orang, menghina orang, merugikan orang. Itu tujuannya kumur-kumur. Jangan wudhu dilakukan tapi kalian tidak mengerti maksud tujuannya wudhu. Kalau cuma kumur-kumur, buang gading gigi, ya anak bayi juga bisa. Jadi kalian melakukan wudhu itu tidak mengerti artinya. Kalau mengerti artinya kiasan itu, saya yakin Islam akan jadi rahmatan lil alamin. Karena dibawa oleh orang yang tidak paham itu, maka mentang-mentang mayoritas menghujat, menghalang-halangi orang beribadah. Itu contoh di Cikarang terjadi. Orang beribadah dihujat, diusir-usir. Apa urusannya dan apa merugikannya? Kalau punya hati nurani, punya akal sehat, merasa di Indonesia negara Pancasila tidak perlu melakukan demo-demo seperti itu. Ini harus sadar saudara ya, teman-teman. Meme kece, apa kabar? Hari ini jumpa lagi dengan saya Zulkifli Emabas. Meme, kamu mempertanyakan esensi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan menurut kamu Allah itu, Tuhan itu layaknya makhluk seperti Yesus yang bisa ditampar, bisa diinjak-injak, bahkan bisa dibunuh. Iya kan? Kamu mau Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu kan? Nah, itu tidak dianut oleh ajaran Yesus. Yesus sendiri datang bukan mengaku sebagai Tuhan. Yesus datang mengaku sebagai utusan Tuhan. Jadi wajar kemudian ketika Yesus nampak, kelihatan, bisa dicium kakinya sama Maria. Wajar, karena dia memang manusia. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Gitu loh. Nah, tapi kalau kamu ngotot, yang dikatakan ada, nanti setelah kelihatan, maka saya pun boleh bertanya dong sama kamu. Ada enggak akal kamu? Kalau akal kamu itu ada, coba kamu tunjukkan, mana akal kamu itu? Sebagaimana kamu bertanya, jika Allah itu ada, tunjukkan mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Saya pun ingin bertanya tentang akalmu. Kamu punya akal enggak? Kalau ada, coba kamu tunjukkan akalmu. Ada akalmu? Kalau ada, tunjukkan. Saya tunggu. Oh iya,
Bang Jul, saya mau kasih tahu. Nih, jadi nama Muhammad itu sebelum lahir itu ada selain Muhammad. Yang pertama Muhammad bin Sofyan bin Mujasi buyut penyair Arab jahili paradok. Yang kedua Muhammad bin Uhaiha bin Al-Jula bin Al-Haris bin Jumaihi bin Kulmah bin Auf bin Amr bin Auf bin Malik bin Aus. Ketiga, Muhammad bin Humar bin Rabia bin, inilah nama-nama Muhammad yang sudah disematkan pada orang Arab sebelum Muhammad bin Abdullah dilahirkan. Ya, kesininya ada juga Muhammad bin Idris, yaitu Imam Syafi'i. Jadi Anda itu jangan ngaco kalau jawab. Tunjukkan ayatnya, hadisnya. Dari mana Anda punya rujukan? Kalau Anda mengatakan tidak ada Muhammad bin Abdullah, tidak ada nama Muhammad sebelum Muhammad lahir. Buktinya ada nih. Ya, dari channel Islam saya buka. Ada ini. Jadi Anda lebih pintar daripada ustadz-ustadz yang lainnya. Bang Jul. Salam, selamat siang Bang Jul. Ketemu ya. Udah sekak mati, nggak bisa. Nggak bisa jawab lagi ya. Anda ini pendusta. Bapaknya pendusta. Anda itu membohongi umat Indonesia sekian banyak dengan bahasa Arabmu. Bang Jul Kipli. Muhammad kece, orang Indonesia asli dan paham bahasa Arab, tidak mungkin dibohongin sama mualaf yang baru mengenal Islam. Kamu kan baru mengenal, belum mendalami. Saya dari kecil Islam. Anda jangan membohongi orang Indonesia lah dengan bahasa Arab yang Anda sendiri tidak mengerti. Jelas ya Bang Jul, maaf ya saya katakan ini karena saya pikir ini di live kan. Kalau enggak pun enggak apa-apa lah. Yang penting Bang Jul saya udah jawab. Ya, Anda kan nanya, mana kalau ada buktinya katanya sebelum Muhammad nama itu buktinya saya tunjukin ya. Ya justru yang ngaco itu Anda. Justru yang ngaco itu Anda. Anda ingin mematahkan argumen saya dengan mencoba membawa-bawa nama silsilah yang tidak jelas adanya dan literal yang kamu gunakan itu tidak jelas. Siapapun bisa ngarang seperti itu. Ayo, gampang sekali. Saya pun bisa mengatakan penyair Ibrani yang menggunakan bahasa Aramaik itu sudah menggunakan kata Ahmad yang nantinya paling terpuji, atau Muhammad yang terpuji dan lain sebagainya. Bisa. Siapapun bisa untuk menyangkal itu. Tetapi pada faktanya tidak ada manusia pun yang bernama Muhammad sebelum Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan oleh ibunya Aminah. Kamu boleh mengatakan ada kok Muhammad bin Khabir bin Husain bin Ayyubi bin Rida bin Yiqami bin Alim bin Sulaiman bin Nuh bin Ruhi bin Said bin bisa, sangat bisa. Tetapi itu bukan berarti kamu bisa menipu fakta kebenaran yang ada, bahwa tidak ada satu manusia pun yang bernama Ahmad atau Muhammad sebelum Abdullah melahirkan anaknya. Itu yang perlu kamu pahami. Sebelum istri Abdullah melahirkan anaknya bernama Muhammad. Jadi kalau saya mengatakan kepadamu nama Muhammad SAW itu bermula dari kisah suatu misi dagang sebuah kafilah yang Abdul Muthalib ada di dalamnya. Ada 4 orang mulia di dalam misi dagang itu, yaitu Abdul Muthalib, Sofyan bin Mujashi, terus kemudian Uhaya bin Jalaj, dan juga Himran bin Rabi'ah. Keempatnya dalam satu misi dagang ke Syria inilah dalam perjalanan itu bertemu dengan seorang pendeta yang memberitahukan bahwa akan lahir Nabi terakhir bernama Muhammad. Itu yang perlu kamu pahami. Dan di situ tidak dikatakan akan lahir seorang Nabi bernama Muhammad bin Abdullah. Tidak. Itu, makanya kalau kamu itu ingin menjatuhkan ajaran agama Islam, kudu wajib pakai ilmu. Wajib pakai ilmu. Kenabian Muhammad bin Abdullah, ya, itu dikenal dan disampaikan pertama kali oleh para pendeta Yahudi dan Nasara, bukan Kristen ya.
maksudnya rabi-rabi Yahudi yang juga imam-imam Nasara. Dan mereka adalah ahli kitab pada umumnya, tahu persis tentang informasi itu. Jadi kalau kamu katakan bahwa, oh tidak, ada nama Muhammad sebelum Abdullah melahirkan, memiliki anak bernama Muhammad, itu karangan kamu sendiri. Tidak ada data valid. Saya pun bisa mengatakan itu. Tetapi untuk mencari sebuah titik kebenaran, kawan, memekece, tidak bisa seperti hanya burung beo. Kudu wajib menggunakan ilmu. Nah, sekarang saya tanya samamu. Kamu tadi berbicara mengenai esensi Allah. Kamu ingin tahu wujud Allah. Sekarang saya ingin tahu wujud akalmu itu seperti apa. Bisa kamu tunjukkan? Saya ingin tahu, apakah benar akalmu itu ada, ditentukan oleh dia hadir, wujud, nampak, kelihatan, bisa ditampar, bisa diseret, dan seterusnya. Tapi kalau akalmu tidak bisa ditampar, berarti kamu nggak berakal. Wajar saja kalau kamu seperti ini cara membahasnya. Bagaimana? Kamu punya akal nggak? Yang mengutus manusia adalah manusia. Yang mengutus Tuhan adalah Tuhan. Tahu nggak? Mana bisa Tuhan mengutus manusia? Ya, mana bisa? Ya, yang diutus Tuhan adalah Tuhan. Ngapain? Mendatangi manusia. Ya. Dengan cara apa? Supaya bisa mendatangi manusia, dia harus menggunakan sifat manusia. Supaya manusia bisa lihat, supaya bisa mencontoh, supaya bisa mengetahui apa maksud dan tujuannya. Itu dia. Jadi yang mengutus manusia itu adalah manusia, yang mengutus itu adalah Tuhan. Oke? Apakah tidak bisa raja mengutus raja? Apakah tidak bisa seorang presiden mengutus presiden yang lainnya? Apakah tidak bisa Tuhan mengutus Tuhan? Oke, Mas Jul. Karena saya targetnya, silakan diinjili. Terserah temanya apa. Baik. Kita membahas tentang ajaran Yesus. Bagaimana kemudian Yesus itu menyampaikan berita kebenaran atau penginjilan kepada Bani Israel. Menurut saudara, Yesus itu mengajarkan menyembah Tuhan atau tidak? Silakan. Selama saya tahu, Yesus sepertinya lebih tepat bukan menyembah Tuhan, tapi kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu. Itulah hukum yang terutama. Nah, itu. Jadi inti pokok pengajaran Yesus kayaknya itu. Oke. Kalau Yesus mengajarkan mengasihi Tuhan, itu maksudnya gimana? Mengasihi Tuhan itu maksudnya gimana ceritanya menurut Anda? Silakan. Kalau sekarang kita berbicara konteks Tuhan dalam arti budaya Yesus waktu itu, maka di dalam budaya Israel, Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Selain Tuhan daripada Bani itu adalah penyembah berhala. Bukan Tuhan yang saya sedang bahas, bukan esensi Tuhannya. Tetapi yang sedang saya bahas ini adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu menurut Yesus seperti apa? Menurut pemahaman saudara. Yesus kan katanya Anda tidak menurut Anda tidak mengajarkan menyembah, tetapi mengasihi Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan ini menurut pandangan saudara terhadap apa yang Yesus lakukan kepada Bani Israel, kaitannya, hubungannya dengan Tuhan, itu mengasihi Tuhan sekitar pengajaran Yesus itu meliputi hal-hal seperti apa? Contohnya, silakan. Mengasihi Tuhan seperti juga kita mengasihi orang lain itu adalah tidak membuat sakit hati. Jadi pada waktu kita berbicara mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan segala sesuatu yang membuat Tuhan senang, dan jangan melakukan segala sesuatu yang membuat Tuhan bersedih
atau kecewa. Contoh dalam hal penyembahan. Pada waktu kita melakukan penyembahan atau melakukan ritual keagamaan seperti penyembah-penyembah berhala, maka Tuhan akan bersedih dan kita tidak mengasihinya. Jadi kita harus menyembah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub sama seperti mereka menyembah waktu itu. Oke, nah kalau itu saya sepakat. Artinya mengasihi Tuhan itu adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, Yesus ketika datang memberikan contoh bagaimana mengasihi Tuhan. Menurut saudara, adakah Yesus mengajarkan Bani Israel mengasihi Tuhan itu adalah mengikuti perintah Paulus untuk menganggap Yesus itu sebagai Tuhan lalu kemudian menyembahnya? Silakan. Menganggap Yesus sebagai Tuhan itu bukan dari Paulus. Jikalau semua surat Paulus kita tiadakan, esensi kekristenan itu tetaplah ada, yaitu Tuhan turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan oleh karena Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Itu adalah esensi yang daripada Injil. Jadi kalau saudara bilang Paulus yang mengajarkan penyembahan kepada Tuhan, itu kurang tepat. Karena itu tadi saya bilang, surat Paulus kamu batalkan, kamu buang pun, orang Kristen tetap mempunyai iman yang sama. Oke, kalau demikian, silakan Anda tunjukkan di mana Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya seperti yang kamu lakukan sekarang. Monggo. Kenapa patokannya harus Yesus, sedangkan Yesus mengajarkan rendah hati? Pada waktu ada orang atau contoh presiden, dia Pak Jokowi lah ya. Dia setiap umpamanya jalan ke kampung-kampung, tidak ada dia akan bilang, aku presiden, kamu hormatin aku presiden. Tidak ada. Yang ada jikalau ada suatu presiden atau orang yang sangat terhormat, bilang kayak gitu, adalah nilainya negatif. Orang itu sombong. Jadi kamu jangan berharap untuk Tuhan merengek-rengek, untuk menyembah, untuk semua manusia menyembahnya. Yang ada adalah iblis, yang selalu merengek-rengek untuk manusia selalu tunduk padanya. Jadi kembali ke awal, jikalau engkau menuduh Paulus, kita buang saja kitab Paulus. Tetap esensi orang Kristen dengan Injil yang lain di luar surat Paulus. Esensinya sama imannya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini kita sedang membahas tentang mengasihi Tuhan. Tadi kamu katakan mengasihi Tuhan itu adalah melaksanakan perintahnya. Ada perintah yang dilaksanakan dan menjauhi larangannya. Ada larangan yang tidak dilakukan. Karena menurutmu supaya Tuhan tidak sakit hati, supaya Tuhan tidak kecewa, supaya Tuhan tidak menyesal menciptakan kita selaku manusia. Itu yang saudara definisikan tentang mengasihi Tuhan. Nah sekarang Anda saya tanya, kalau bukan Paulus yang mengajarkan Anda untuk menyembah kepada Yesus yang adalah manusia, berarti Anda tidak melakukan perintah siapa-siapa. Sementara menurut Anda, mengasihi Tuhan itu adalah mengikuti perintahnya. Nah sekarang, perintah siapa yang Anda ikuti? Sehingga saudara menyembah anak Maria. Ingat, menurut saudara, mengasihi Tuhan adalah melakukan perintahnya. Nah sekarang, perintah siapa yang Anda lakukan? Sehingga saudara menyembah kepada anak yang dibentuk 9 bulan di dalam rahim Maria. Silakan. Penyembahan kepada Tuhan itu sudah terjadi ribuan tahun sebelum Masehi. Dan pada waktu Yesus menerima penyembahan, Yesus tidak pernah menolaknya. Pada waktu Thomas bersujud dan bilang, "Engkau adalah Tuhan Allahku," dan dia bersujud, Yesus tidak menolaknya. Dia menerimanya dan dia tidak melarangnya. Sekarang terjadi 2000 tahun setelahnya, kamu termasuk melarangnya. Kenapa kamu yang melarang? Sedangkan Yesus menerima penyembahan dan pengurapan dari semua orang juga dia diam. Pengagungan layaknya seperti Tuhan, dia diam.
gitu loh. Dan kamu harus tahu, pada waktu Yesus disalib, itu adalah tuduhan pertamanya adalah dia mengaku sebagai Tuhan. Makanya bagi orang Israel itu adalah suatu penghujatan karena manusia mengaku sebagai Tuhan. Kamu coba buka-buka lagi, ya, suatu cerita atau rujukan terjadinya kekristenan, bagaimana Yesus itu disalib, karena apa? Jadi intinya tidak ada perintah Yesus untuk menyembah dirinya. Bisa tunjukkan ayatnya di dalam Alkitab Yesus adalah manusia? Ayatnya banyak di dalam kitabmu. Misalnya Lukas 2 ayat 21. Ketika genap 8 hari, Yesus disunat, kemudian ia diberi nama Yesus. Ya, yaitu nama yang diberikan oleh seorang malaikat sebelum dikandung oleh ibunya. Yesus dikandung oleh ibunya. Ibunya adalah manusia. Mustahil Maria melahirkan ayam. Pasti dia melahirkan manusia juga. Ya, dan belum ada sejarahnya ayam disunat. Yang disunat itu manusia. Saya kira itu sudah cukup. Intinya, Yesus tidak melarang setiap orang yang menyembahnya. Jadi, kalau kamu mau cari, tidak ada perintah Yesus untuk menyembah, tapi juga tidak ada suatu larangan untuk menyembah Yesus. Bahkan jikalau kamu membaca kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes, di situ adalah seluruh malaikat di surga, bahkan kurang tepatnya mungkin nanti kamu baca atau saya cari-cari, malaikat di surga itu menyembah, tersungkur. Kurang lebih seperti itu kata-katanya. Tapi setahu saya, kalau saudara mengatakan Yesus tidak melarang orang menyembahnya, ya saudara harus membedakan dulu antara terjemahan lama dan terjemahan baru. Karena kalau di terjemahan lama itu menjelaskan Thomas bersujud, bukan menyembah, bersujud. Dan bersujud itu ya bukan dalam arti hanya sekedar penyembahan, tetapi bisa saja sebagai penghormatan. Bagaimana seorang raja bersujud di hadapan rajanya, bagaimana seorang hamba bersujud di hadapan rajanya. Bukan berarti dia menyembah rajanya. Itu yang perlu kamu pahami. Lalu kemudian saudara mencoba mengambil kitab Wahyu. Justru Yesus yang kau tuhankan itu ya melarang untuk menyembah dirinya. Dia justru melarang agar Yohanes itu tidak menyembah kepada siapa? Yohanes. Kata Yohanes dalam Wahyu 19, lalu Yesus berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Iya kan? Katakan lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka bersungkurlah, bersujudlah, menyembahlah aku di depan kakinya untuk menyembah Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, karena aku Yesus adalah juga hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian. Jadi, saudara harus memahami dengan baik, Yesus itu menurutmu disembah oleh Thomas, lalu kamu juga menyembah Yesus. Berarti kamu itu pengikut Thomas, bukan pengikut Yesus. Karena Yesus justru mengajarkan menyembah kepada Allah. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, bukan aku, tetapi engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku sebagai utusan. Nah, kemudian di dalam Yohanes 10 ayat 27, Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, mereka mengenal aku, mereka mengikuti aku, mereka mendengarkan perkataan aku dan mengikuti aku. Thomas nyembah Yesus ikut siapa? Memang Yesus pernah mencontohkan? Tidak kan? Nah sekarang kamu menyembah Yesus karena mencontoh Thomas, berarti kamu pengikut Thomas.
Kalau itu yang kamu jadikan sebagai alasan. Kalau pengikut Yesus jelas menyembah hanya kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Dia yang telah mengutus Yesus. Berarti kalau menjadi pengikut Yesus harus mengikuti apa yang Yesus lakukan. Yesus sujud kepada siapa? Kepada Allah. Maka lakukanlah sujud kepada Allah. Thomas sujud kepada Yesus. Emangnya Thomas memberikan contoh sesuai dengan perintah daripada Yesus? Kan tidak. Tetapi Anda mengikuti Thomas, berarti Anda adalah pengikut Thomas untuk menyembah kepada Yesus. Sementara Yesus menyembah kepada Allah, satu-satunya Allah yang benar. Nah, maka dari itu saya katakan, apa sih maksud daripada mengasihi Tuhan itu? Ya, maksud daripada mengasihi Tuhan itu, endingnya ketika Yesus kelak mengusir orang-orang yang menyembah dirinya. Di mana itu? Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Bukan setiap orang yang menyeru kepadaku, Mar, Tuan, Tuan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga, melainkan mereka yang melakukan Allahku, melakukan perintah Allahku, melakukan perintah Tuhanku yang ada di surga. Nah sekarang, atas perintah siapa Thomas menyembah Yesus? Atas perintah siapa kamu menyembah Yesus? Bukankah menurut Anda mengasihi Allah, mengasihi Tuhan adalah mengikuti perintah Tuhan? Dan Tuhan di dalam definisi Kristen adalah Bapa. Nah, kamu telah membuat Bapak kecewa, kamu telah membuat Bapak sakit hati, kamu telah membuat Bapak murka karena kamu tidak mengikuti perintah Bapak. Karena tidak ada perintah Bapak agar kamu menyembah kepada Yesus. Justru Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada Allah satu-satunya, Allah yang benar. Itu yang perlu kamu garis bawahi. Apa manusia bisa mengampuni dosa? Markus 2 ayat 5. Berdirilah, dosamu sudah kuampuni kawan. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi kawan. Itu Tuhan, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Kalau di gereja atau di sekolah minggu mungkin kamu bisa ngibul kayak seperti itu, saudara swasta. Tapi kalau di depan saya janganlah. Markus 2 ayat 5 itu di semua revisi tahun 2018 sekalipun, ya 1974, 1985, tahun 2000 dan juga 2015 itu tidak ada mengatakan Yesus dosamu telah kuampuni. Yesus selalu mengatakan dosamu sudah diampuni, dosamu sudah diampuni, telah diampunkan bagimu, sudah diampuni dosamu. Terus kemudian di 2015 dikatakan dosamu telah diampuni. Jadi tidak pernah Yesus mengatakan dosamu telah kuampuni. Jadi kalau kamu mau menipu di sekolah minggu mungkin membodohi jemaatmu silahkan. Kalau sama saya jangan pernah kamu lakukan itu. Karena kelihatannya sebagai penginjil saya lebih paham kitabmu daripada kamu. Dan ingat, kalau hanya sekedar mengampuni, di dalam kitabmu pun diajarkan, aku tidak akan mengampuni dosamu sebelum kamu mengampuni dosa orang lain. Berarti orang lain pun, manusia bukan Yesus pun bisa mengampuni dosa. Kayak saya bisa mengampuni atas kebohonganmu, mengatakan Yesus mengampuni dosa. Aku bisa mengampuni dosamu itu karena kamu telah membohongi saya, gitu loh. Jadi hati-hati ya, kalau kamu diskusi dengan saya, hati-hati. Kamu jangan sampai tertampar oleh ayat-ayat yang ada dalam kitabmu sendiri. Itu pesan saya. Oke, saya akan komentar Anda ya. Di dalam Markus pasal 2 ayat 10 dikatakan bahwa anak manusia itu siapa? Siapa di situ? Anak manusia berkuasa mengampuni dosa manusia. Anak manusia itu siapa? Nah, ini saudara swasta coba Anda dengarkan. Ternyata pertanyaan Anda itu dijawab sendiri oleh saudara Anda, Laskar Kristus, bahwa Yesus itu adalah anak manusia. Baik, untuk saudara Laskar Kristus, saya ingin ajarkan Anda seperti ini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa.
Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Memang benar, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Yesus itu adalah mampu menyembuhkan orang sakit. Orang buta mampu menjadi melihat karena Yesus telah memberi pengobatan. Yesus memberi pengobatan kepada orang lumpuh bisa berjalan. Memang betul. Dan ketika orang pada saat itu ya mendapat kutukan atau mendapatkan dikategorikan sebagai pendosa, maka seketika mereka itu kena tulah atau seketika mereka itu kena penyakit. Dan tanda-tanda daripada penyakit itu dan tanda-tanda orang yang telah diampuni dosanya itu adalah penyakitnya sembuh. Kan gitu. Nah, Yesus datang menyembuhkan, berarti anak manusia diberi kuasa mujizat untuk menyembuhkan penyakit orang yang sakit, dan itu bukti bahwa telah diampuni dosa tersebut. Tetapi bukan berarti Yesus itulah Tuhan, karena dia telah mengobati, karena dia telah membuat orang yang berdosa tadi itu lepas dari kutukan. Kenapa? Karena di dalam kitab Anda pun dikatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosamu kalau kamu tidak mengampuni dosa-dosa saudara-saudaramu. Berarti bukan cuma Yesus, Zulkifli pun bisa mengampuni. Saya bisa mengampuni dosa kalian. Gitu loh. Kalau kalian punya dosa kepada saya bisa mengampuni kalian. Tetapi dosa kepada Tuhan itu tidak bisa diampuni oleh manusia. Yang punya hak untuk mengampuni itu hanya Tuhan. Kan gitu. Kalau hanya penyakit lumpuh, hanya penyakit buta, kemudian bisa diobati, itu biasa. Tetapi tetapi dosa kepada Allah, seperti musyrik, menyembah kepada berhala, menyembah kepada manusia, itu yang tidak diampuni oleh Allah. Malah itu dikutuk oleh Allah. Nah, makanya saya katakan kepada saudara bahwa Yesus itu benar anak manusia, mampu menyembuhkan, dan kategori penyembuhan pada kala itu adalah bukti bahwa dosa seseorang itu telah diampuni oleh Allah. Dan sayang sekali, Yesus hanya perantara antara pengampunan Allah terhadap hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini. Itu jelas dikatakan. Ya, dalam kitabmu sendiri itu dikatakan bahwa kamu tidak akan diampuni sebelum kamu mengampuni dosa-dosa saudara-saudaramu sendiri. Penjelasanmu muter-muter, bro. Jadi pembahasanku yang di atas itu hanya mau menampik bahwa tuduhanmu orang Kristen itu mengikuti ajarannya Paulus. Sehingga aku bilang, kamu buang ajarannya Paulus pun orang Kristen tetap satu imannya. Yesus adalah juru selamat umat manusia. Sudah. Nah, kalau kamu muter lagi, iya toh, bahwa kita ini mengikuti Thomas, kamu buang Thomas pun, intinya ajarannya juga tetap sama. Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Karena jikalau kamu baca di Bible ya, bukan di Quran ya, karena Yesus di Quran dengan Yesus di Bible itu beda. Jadi kalau kamu baca di Injil, Yesus memberitakan kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Nah, kayak gitu. Cuma arti Allah yang di Bible dengan Allahmu bedakan. Jadi jangan kamu sama-samakan. Karena nanti kita akan melenceng. Karena Allah di Quranmu dengan Allah di Bible itu beda sifatnya. Jadi kalau Yesus pada waktu itu di Injil itu memberitakan kerajaan surga, itu yang diberitakan apa? Yaitu Tuhan telah turun menjadi manusia, yaitu dirinya, sehingga pemberitaan itu membuat dia dihukum salib oleh imam-imam Israel. Jadi aku ngomong dari awal tadi, Yesus disalibkan itu karena penghujatan, karena menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Gitu, bro. Oke? Oke, yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara, Anda membuang ajaran Paulus, Anda membuang ajaran Thomas, maka Anda akan tetap menyembah kepada Yesus. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. Iya kan? Berarti Anda melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan dan diperkatakan oleh Yesus. Sementara Yesus mengatakan, aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Nah, kamu tidak mengikuti Thomas, padahal Thomas yang kamu ikuti. Kamu tidak mengikuti Paulus, tapi Paulus yang kamu ikuti.
dan kamu menyembah Yesus itu tanpa perintah daripada Yesus, berarti kamu bukan muridnya, kan gitu. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Kamu menyembah Yesus, kamu tidak mengikuti Yesus. Kamu mengikuti Thomas, meskipun kamu katakan dengan mulutmu, meski ajaran Thomas dibuang, ajaran Paulus dibuang, kami Kristen tetap menyembah kepada Yesus. Oke, memang karena itu sudah fakta. Kamu menyembah Yesus karena memang kamu itu pengikut Paulus dan juga pengikut Thomas. Itu nggak bisa kamu pungkiri, karena itu fakta saat ini. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah kepada dirinya. Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus datang ke muka bumi ini sebagai Tuhan, menjelma menjadi manusia. Yesus katakan itu di mana? Yesus katakan itu di mana? Yesus justru mengatakan dan mencontohkan, ya, di dalam Matius 4 ayat 17, maka Yesus maju, lalu bersujud dan berdoa, lalu berkata, ya Tuhanku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan melainkan sebuah yang engkau kehendaki. Artinya antara Bapa dan Yesus itu beda. Lalu kemudian di dalam Matius, di dalamnya dikatakan oleh Yesus, bertobatlah. Kenapa Yesus mengajarkan bertobat? Karena Yesus mengatakan, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kalau Yesus itu penebus dosa, ngapain dia memerintahkan untuk bertobat? Bertobatlah, kata Yesus. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Harusnya nggak usah disuruh bertobat, tapi dia katakan, percayalah bahwa aku adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia, karena kerajaan Allah sudah dekat. Tapi tidak, Yesus mengatakan, bertobatlah. Berarti sama yang dilakukan oleh umat Islam, bertobat, dan bertobat sesuai dengan perintah Yesus. Nah, kamu justru menganggap Yesus itu juru selamat, dalam arti kata mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Padahal Yesus sebagai juru selamat maksudnya mengajarkan domba-domba yang hilang, yang tersesat dari Bani Israel untuk kembali kepada ajaran Musa. Apa itu? La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu yang perlu kamu garis bawahi agar kamu tidak menyamakan antara ajaran Paulus dan ajaran Yesus. Lalu kemudian Anda mengatakan jangan Anda samakan antara Allah dengan Allah di dalam Al-Quran, dalam kitabmu. Nah, justru kamu yang harus sadar. Kata Allah itu kalian ambil dari Al-Quran. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi kamu jangan memahamkan theos yang dari Yunani itu dengan pemahaman Allah yang berasal dari bahasa Semitik. Ini yang perlu kalian pahami, terkhususnya Anda. Karena Anda yang sedang saya injilin gitu loh. Kata Allah, Elo, Allah, Elohim, itu adalah bahasa Semitik. Ngerti nggak bahasa Semitik itu apa? Ngerti nggak? Itu adalah bahasa keturunan Abraham. Ya, bahasa Aram. Bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, bahasa Arab, itu adalah bahasa serumpun, berasal dari bahasa keturunan Abraham. Nah, mereka ini mengenal Allah, mengenal Eloh, mengenal Allah, mengenal Ilah, mengenal Allah, itu dengan penyebutan masing-masing sesuai dengan bahasa yang mereka anut sebagai bahasa Semitik. Kamu, Kristen, mengenal theos, mengenal theon, mengenal logos. Itu yang kamu tahu. Lalu kemudian begitu diterjemahkan kitab masuk ke dalam bahasa Indonesia, theos diganti menjadi Allah. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, kalian sebut dengan sebutan Eloh atau Allah atau Hasem. Padahal sesungguhnya ajaran kalian itu tidak bersumber daripada Yesus, tapi bersumber dari Yunani dan Romawi. Kamu perlu tahu sejarah. Kamu harus tahu sejarah bahwa penyembahan terhadap makhluk, terhadap esensi di luar daripada Allah, itu adalah pengajaran penguasa Romawi kala itu. Ketika menjajah tanah Yudea, mereka menanamkan konsep mitologi Yunani ke dalam pengajaran nabi-nabi Bani Israel. Sehingga sekarang Kristen dengan pede menyebut Allah atau Yahweh atau Hasem. Padahal sesungguhnya kamulah yang harus membedakan makna daripada Allah dengan theos. Theos itu adalah dewa, sementara Allah itu adalah Tuhan sang pencipta alam semesta. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Oke, simpel saja. Saya bertanya aja.
Siapa nabi yang pernah mengampuni dosa manusia? Tidak usah kau mencari-cari nabi. Siapa nabi yang mengampuni dosa? Nggak perlu. Baca aja kitabmu dengan baik. Matius 18 ayat 21 sampai ayat 22. Markus 11 ayat 26. Matius 6 ayat 14 dan seterusnya. Jadi banyak ayat di dalam kitabmu yang mengatakan jikalau dirimu tidak mengampuni dosa orang lain, Bapakmu yang di surga tidak akan mengampuni dosamu. Berarti siapapun bisa mengampuni dosa, ya kan gitu. Kalau kalian tidak mengampuni orang lain, Bapakmu yang di surga tidak akan juga mengampuni dosa-dosamu. Artinya manusia itu bisa mengampuni dosa, bukan cuma nabi. Ya, itu yang perlu kamu paham. Di dalam Matius 6 ayat 14, karena jika kamu mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain, kesalahan ini maksudnya adalah dosa, maka Bapakmu di surga akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi nggak usah nabi yang kamu tanyakan, ya. Orang lain pun di dalam kitabmu bisa mengampuni dosa. Jadi berhenti menyembah manusia, menyembah Yesus hanya karena alasan Yesus itu mengampuni dosa. Padahal Yesus tidak pernah sekalipun mengaku, aku telah mengampuni dosamu. Tetapi Yesus mengatakan, dosamu telah diampuni. Oleh siapa? Oleh Bapakku yang ada di surga. Kok bisa? Iya, karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Coba. Jadi bukan Yesus yang mengampuni, tetapi yang mengampuni itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Belajar lagi. Kawan, anak manusia itu gelar, kawan. Ya, gelar di dalam Yesus itu ada banyak dalam nama Yesus. Ya, anak manusia, anak domba Allah, Immanuel, raja di atas segala raja, banyak sekali gelar untuk Yesus. Anak manusia itu adalah gelar. Gelar dari mana? Gelar dari nubuatan. Nubuatan siapa? Yesaya, Musa, Abraham, Yakub, dan lain-lain. Di mana? Di dalam Taurat. Itu. Kamu kalau berbicara dengan jemaat gereja atau anak sekolah minggu, boleh kau berbicara seperti itu, silakan. Tapi kalau dengan saya jangan. Ya. Karena kamu akan ditampar kembali dengan pernyataanmu. Kalau kamu menggunakan kitabnya agama orang lain, yaitu agama Yudaism, membawa-bawa Taurat untuk mendudukkan Yesus yang anak yang dikandung 9 bulan itu adalah Tuhan atau Allah, maka pertanyaan saya, kenapa kemudian bukan Yudaism yang memproklamirkan, yang menjadi pelopor pengajaran kekristenan di muka bumi ini? Kenapa harus Roma? Kenapa harus Italia? Kenapa harus Eropa? Sementara yang kamu pakai adalah kitabnya orang Bani Israel, Timur Tengah. Kenapa yang menggaungkan justru Roma? Kenapa Romawi yang menjadi pusat kekristenan? Kenapa Eropa yang menjadi pusat kekristenan? Kenapa bukan Israel? Ya, kalau alasanmu Taurat sudah mengajarkan, telah menubuatkan anak manusia, kamu jangan gila. Kalau di gereja bolehlah kamu mengatakan kayak gitu. Yesaya 9, Yesaya 6, atau Yesaya 53 dan Yesaya manapun itu yang kamu jadikan sebagai acuan, itu merujuk kepada Raja Hezekia. Ya, jadi kamu jangan mencoba untuk menggunakan cara-cara gereja untuk berdebat dengan saya. Kamu tertampar sendiri dengan materi yang kau paparkan itu. Lalu kemudian banyak sebutan-sebutan kepada Yesus. Immanuel, Raja yang kekal, Raja abadi, Raja di atas raja. Raja di mana? Apa nama kerajaannya? Lawang prajuritnya cuma 11 orang kok. 12 orang itu pun satu berkhianat. Raja dari mana Yesus itu? Ya, di surga dia cuma duduk di samping kanan Bapa. Lukas mengatakan duduk di samping kanan Bapa. Markus mengatakan berdiri di samping kanan Bapa. Yang mana yang benar? Berdiri, duduk, atau ganti-gantian, habis berdiri, duduk. Begitu seterusnya. Duduk, berdiri, ya. Skop dong. Jadi berarti dia latihan, berarti ya olahraga dong di sana menurut pengarang-pengarang kitab kamu itu. Jadi kalau kamu belajar, kalau kamu itu ingin berdebat, kamu belajar dulu. Ya, ini grup kalian, ini adalah grup Graha Murtadin. Nah, tuh.
Harusnya orang-orang yang murtad itu adalah orang yang memahami Quran dan memahami juga kitabnya. Bukan kayak kalian ini, bercerita tidak ada yang sesuai dengan pemahaman apa yang diajarkan oleh Yesus. Kembali kepada pertanyaan saya tadi kepada saudara Kun, apa makna daripada mengasihi Tuhan itu menurut Yesus? Nah, kalian babak belur dengan pertanyaan ini. Kamu muter-muter, bro. Gitu. Oke, gini aja biar simpelnya gini, gitu. Gak usah pakai Alkitab. Kamu pikir Yesus disalib itu gara-garanya kenapa? Kamu pikir murid-murid Kristus, murid-murid Yesus yang nggak pegang Alkitab, nggak pegang yang sekarang kita pegang ini, mereka mati sebagai martir itu kenapa? Coba jelaskan. Kalau menurut kita orang Kristen, Yesus mati karena dia dianggap itu menistakan Tuhan, karena menganggap bahwa dia itu setara dengan Tuhan. Dan murid-muridnya juga mati karena martir mempertahankan imannya bahwa Yesus itu adalah juru selamat mereka. Sekarang jelaskan sesuai dengan imanmu. Jangan ngarang bebas. Oke, kita buang nih semua. Ya, kita lihat dari segi sejarah ini. Yang pertama, saya nggak mutar-mutar. Saya menjelaskan sesuai dengan Alkitabiah. Sebagai seorang penginjil, memang saya harus menjelaskan sejelas-jelas mungkin supaya mudah untuk kamu pahami. Kembali kepada pertanyaanmu, karena kamu sudah tersudut, maka kamu tidak ingin menggunakan secara Alkitabiah. Tapi sebagai penginjil saya tidak bisa lepas dari Alkitab. Karena kenapa? Karena kitabmu itulah yang menjadi rujukan kebenaran. Kalau cuman asumsi kosong, ya, kamu bisa imani, itu lucu. Kenapa saya katakan demikian? Kitabmu kamu nggak imani. Apa yang saya jabarkan kamu nggak imani. Tapi kamu ingin mengimani apa yang saya asumsikan. Saya hanya ingin memberikan satu ayat di dalam kitab yang kalian ambil dari kitabnya Bani Israel. 1 Raja-Raja 18 ayat 13. Apakah tuanku tidak diberitahu apa yang telah aku lakukan ketika Izebel membunuh nabi-nabi Tuhan? Jadi orang Yahudi, orang-orang terdahulu memang gemar membunuh nabi-nabi. Jika Yesus itu dibunuh, iya wajar. Karena memang kegemaran mereka itu membunuh nabi-nabi Tuhan. Ini gitu. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Dan itu tertulis jelas di dalam kitab yang kamu ambil dari agama orang lain, yaitu agama Yahudi. Ya, 1 Raja-Raja 18 ayat 13. Jadi kebiasaan mereka memang itu suka membunuh nabi-nabi. Jadi kalau betul Yesus itu dibunuh, dia adalah nabi, wajar. Karena memang gemar mereka itu membunuh nabi-nabi. Lalu kemudian alasanmu, kami orang Kristen mengimani Yesus itu dibunuh. Padahal di dalam kitab kalian Yesus tidak dibunuh. Kan gitu. Apa buktinya? Coba Anda lihat bagaimana Matius 4, Matius 10, Lukas 4, Lukas 6, Matius 10, Lukas 6 ayat 4. Ya, ada tertulis tentang kamu bahwa Allah akan mengirim malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Dan itu terjadi. Berarti kalau kamu mengakui Yesus itu sebagai anak Allah, berarti nubuatan tentang Yesus itu pasti terijabah. Kenapa? Karena sudah dinubuatkan. Di mana itu dinubuatkan? Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16 kamu baca satu perikop, kamu akan menemukan bahwa Allah tidak mungkin membiarkan Yesus itu mati. Jangankan mati, kena kurap pun Tuhan tidak izinkan sesuai dengan ayat tersebut. Lalu kemudian Anda mengatakan kalau Yesus itu dibunuh karena Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah. Kamu lupa, Yesus telah mengklarifikasi dengan jelas. Aku mengaku Tuhan itu, kenapa? Karena di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan, maka dia adalah Allah. Maka kemudian orang-orang Yahudi pada saat itu ingin melempari Yesus, ingin membunuh Yesus. Karena Yesus mereka tuduhkan telah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Padahal Yesus sudah klarifikasi, aku bukan menyamakan diriku sebagai dengan Tuhan, tetapi aku ini penyampai firman. Sementara di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan, maka dia adalah Allah. Berarti aku boleh mengaku Allah, boleh menyatakan diriku sebagai Allah, sama yang dilakukan oleh Muhammad SAW dalam Al-Quran. Innani ana Allah. Rasulullah Muhammad SAW berkata kepada para sahabatnya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illana, kata Muhammad. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Muhammad.
Ya, berarti apakah Muhammad itu Tuhan? Bukan. Muhammad, Yesus, Musa, Abraham, Ishak, Yakub, mereka itu semua hanya penyampai firman. Jadi apa yang mereka dengar, itu yang mereka ucapkan. Makanya di Wahyu 1 Yesus mengatakan, "Akulah Alfa dan Omega." Nah, siapa yang Alfa dan Omega di situ? Allah. Siapa yang memerintahkan Yesus mengatakan Alfa dan Omega? Allah. Di mana Yesus mengatakan itu? Yohanes 12 ayat 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti Yesus menyampaikan akulah Alfa dan Omega itu atas perintah Tuhan. Dan yang dimaksud Alfa dan Omega di situ bukan Yesus, tetapi Tuhan yang telah mengajarkan kepada dia untuk mengatakan itu, bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Makanya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Jadi kamu harus banyak belajar kalau ingin ikut debat lintas agama. Pelajari kitabmu, kuasai kitabmu. Jangan sampai saya lebih menguasai daripada Anda. Si Jul memang begitu gayanya, bro. Dia mau menggiring orang tuh dalam opini dia. Dia mau menggiring opini. Itu memang udah jurus dia, bro. Makanya debat sama dia tuh nggak ada gunanya. Si botol menongol lagi nih. Lu lihat di Wahyu tuh, Yesus di sana mengaku Alfa dan Omega. Aku Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yesus mengatakan bahwa dia akan menjadi Allah buat umatnya di sana. Jadi itu kan yang Yesus tidak yang menolak penyembahan itu bukan Yesus, itu malaikat yang menyampaikan wahyu Yesus. Kamu ini botol, benar-benar botol. Si Nabi Lut, yang kamu anggap Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega itu adalah firman Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk Yesus katakan. Baca ayat pertama. Inilah wahyu Yesus Kristus yang diberikan Allah kepadanya, supaya disampaikan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi Allah memerintahkan Yesus untuk menyampaikan firman. Ini pernyataan Yohanes. Sehingga Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Maksudnya yang Alfa dan Omega itu adalah Allah. Karena Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang Yesus katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk Yesus sampaikan. Makanya di dalam Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang engkau berikan kepada aku, kata Yesus, telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, berarti firman yang Yesus katakan, akulah Alfa dan Omega, itu adalah firman yang diterima dari Allah untuk Yesus sampaikan bahwa Allah itu awal dan akhir. Oke? Paham sampai di situ? Atau masih mau saya injili lagi? Botolnya kamu. Yang menggaungkan pertama adalah orang Yahudi, yaitu Paulus, yaitu Petrus. Itu murid-muridnya orang Yahudi. Jadi mereka menggaungkan kesananya, kalaupun orang Yahudi tidak percaya, itu setelah mereka sekian lama tahun, tapi yang menggaungkan Yesus adalah Tuhan, itu awalnya adalah murid-muridnya Yesus, yaitu Yohanes, Petrus. Mereka orang Yahudi. Kok kamu jadi botol banget? Kamu juga kalau berbicara itu, apalagi dengan saya, kamu harus dibekali dengan ilmu dulu. Bagaimana kemudian Yesus memberitakan kepada murid-muridnya yang asli akan datang kepada mereka, ya, murid-murid palsu atau pemimpi-pemimpi palsu yang membawa-bawa nama Yesus, mengaku Mesias dan lain-lain sebagainya. Kata Yesus di dalam kitabmu sendiri, ya, bahwa waspadalah, akan datang pengajar-pengajar palsu. Ya, dia berasal dari tengah-tengah kita, namun dia bukan sungguh-sungguh dari kita. Itu pernyataan Yesus loh dalam kitabmu. Iya kan? Namun sebelum itu terjadi,
Kata Yesus dalam Lukas 21 ayat 12, kalian semua akan dianiaya. Kalian semua akan ditangkap. Kalian semua akan dimasukkan ke rumah-rumah ibadat. Nah, siapa pelakunya? Ya pengarang-pengarang kitabmu lah. Dan kalau yang perlu kamu pahami dengan baik, kitab yang kamu kitabkan sekarang itu bukan pengajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan catatan-catatan Lukas, tidak pernah mengajarkan kitab Lukas, tidak pernah mengajarkan kitab Markus, tidak pernah mengajarkan kitab Yohanes, tidak pernah. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab itu. Kitab Kristen tidak pernah. Yesus mengajarkan firman Allah. Dan firman Allah yang diajarkan oleh Yesus itu bukan dalam bentuk bahasa Yunani, bukan. Yesus menyampaikan sesuai dengan bahasa kaumnya. Dan tentu itu adalah bahasa Aram. Minimal dia menggunakan bahasa Ibrani. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi kalau ada yang menggaungkan Yesus itu adalah Tuhan dan itu kau katakan murid, itu murid palsu. Makanya di dalam Ulangan 18 ayat 20 maksud saya, jika ada seorang yang terlalu berani berkata sesuatu yang mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan tetapi berasal dari dirinya sendiri, maka nabi itu harus mati. Ya toh? Nah, apa yang terjadi kepada pengarang-pengarang kitabmu? Semua mati mengenaskan, bukan? Karena mereka menulis bukan firman Tuhan, tetapi mereka mengaku itu adalah firman Tuhan. Seperti yang 1 Korintus Paulus akui, apa yang aku katakan bukan sebagai firman Tuhan, tetapi yang kukatakan adalah keperkataan orang yang bodoh. Di dalam kelicikanku aku menipu kamu, kata Paulus. Itu yang perlu kamu pahami. Dan kalaupun kamu tetap ngotot, nah sekarang kamu tunjukkan di mana Yesus mengajarkan akan datangnya seorang rasul bernama Paulus, bernama Lukas, bernama Markus. Di mana? Kapan itu Yesus ajarkan itu? Nggak ada kan? Jadi yang perlu kamu pahami, kamu pelajari sejarah abad pertama, bagaimana kemudian pengikut-pengikut Nabi Isa atau Yesus itu dibawa tekanan penjajah kekaisaran Romawi. Jadi adanya kekuatan yang dibawa oleh penjajah bersama dengan ajaran politeisme, yaitu ajaran penyembahan terhadap banyak dewa, dan juga ajaran Hellenisme Stoa, yang perlu kamu pahami bahwa itulah yang awal mula menjadi kekristenan kemudian. Nah, mengambil ajaran-ajaran dari Bani Israel. Yang tadinya Theos berubah menjadi Elohim, yang tadinya Theon berubah menjadi ilahi, dan seterusnya. Jadi kamu harus banyak belajar, ya. Paulus itu, Yesus tidak pernah mengajarkan tentang datangnya seorang rasul bernama Paulus. Makanya di awal saya katakan dengan teman kamu itu, kalau kamu ingin diinjili, coba kamu kasih definisi mengasihi Tuhan itu maksudnya apa. Katanya mengasihi Tuhan itu adalah tidak menyakiti hati Tuhan. Tuhan melakukan perintahnya. Nah, saya tanya, mana perintah Yesus menyembah Yesus? Gak ada. Tapi perintah Yesus untuk menyembah kepada Allah ada? Ada. Kenapa kalian tidak taati? Karena kalian Kristen. Kok bisa? Iya, karena Kristen itu adalah anti Yesus. Mereka adalah pengikut Paulus, tapi mulutnya mengatakan kami ini pengikut Yesus. Kalau Anda pengikut Yesus, maka Anda akan menjadi seorang Muslim. Karena Yesus bersahadat, Yesus berpuasa, Yesus bersunat, Yesus sholat, Yesus bertobat, Yesus mengajarkan tutup aurat dan seterusnya. Tidak seperti kalian. Yang kalian anut itu ajaran pagan. Yesus tidak mengajarkan itu. Terlalu panjang, bro. Kamu satu pembahasan aja. Dari kamu ngomong puter-puter itu aku cuma dengar setengah. Iya toh. Tapi sudah mencerminkan kamu tidak tahu sejarah kekristenan. Siapa bilang kekristenan ini bukan orang Yahudi? Kamu pikir muridnya Yesus itu orang mana kalau bukan orang Yahudi? Gitu loh. Kalau kamu tanya kenapa harus Roma, loh, pusat kekristenan itu bukan Roma, bro. Itu adalah Antioquia, Syria, Yerusalem, Konstantin. Tapi semuanya itu udah dijajah sama Islam, dihancurkan. Kamu tahu kan, pada waktu Islam berkuasa, semuanya orang yang nggak sepemahaman dibunuh dan diusir. Makanya kenapa tersisa Roma? Karena waktu itu kekhalifahan nggak bisa sampai Eropa, kalah-kalah terus.
Kamu paham enggak? Jadi kamu salah dari awal kamu ngomong Allah itu punyanya Islam. Kamu pikir sebelum Islam itu ada, kamu pikir Kristen Arab itu menyembah pakai nama apa? Sudah, jangan muter-muter terus, malu-malu. Orang Yahudi adalah muridnya Yesus. Ya, betul. Betul. Nah, muridnya Yesus yang orang Yahudi menerima pesan dari gurunya. Apa pesan Yesus kepada muridnya? Janganlah engkau keluar ke bangsa lain, apalagi ke bangsa orang Samaria. Tetapi datanglah kepada domba-domba yang hilang dari siapa? Dari Bani Israel. Berarti murid aslinya Yesus akan memegang teguh apa yang diperintahkan oleh Yesus. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan perintahku dan mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Yohanes 10 ayat 27. Jadi kalau ada orang yang mengaku murid Yesus tapi mengajarkan tentang Yesus mengajarkan pengajaran Yesus di luar Bani Israel, itu adalah murid palsu, atau rasul palsu, atau nabi palsu. Itu pasti, karena murid asli sudah mendapat amanat. Jangan engkau keluar ke bangsa lain. Gitu loh. Jadi kalau kamu katakan Kristen itu adalah pada mulanya berpusat di Syria, di Antioquia. Tidak, kamu salah. Pertama kali disebut penyembah Yesus itu Kristen di Antioquia, di Tarsus. Oke, pertama kali. Kenapa? Apa ajaran dan amalan orang-orang Antioquia pada saat itu? Apakah menganut ajaran para nabi-nabi? Tidak. Mereka sudah mengadut penyembahan terhadap dewa-dewa. Sehingga ketika muncul sekelompok orang yang menyembah Yesus, mereka kemudian menertawakan sekelompok kecil yang menyembah Yesus ini dengan sebutan Kristen. Itu pengikut Yesus Kristus. Padahal yang dimaksud dengan Yesus di situ adalah Yesus Barabas. Siapa itu? Penjahat kelas kakap kala itu. Ya, yang disalib, yang mati. Yang teriak Eli Eli lama sabaktani, itu bukan Yesus anaknya Maryam, bukan. Itu adalah Yesus Barabas, Yesus putra Bapa, gitu loh. Nah, lalu kemudian kamu mengatakan justru Islam ketika datang Muhammad membumi hanguskan Kristen-Kristen yang ada di sana. Lah, itu sudah dinubuatkan. Akan datang seorang nabi sama seperti Musa. Ya. Di tangan kanannya akan berdiri hukum-hukum, akan tegak hukum berapi-api. Dia datang dengan 10.000 orang kudus. Itu sudah nubuatan. Kalau kamu belum percaya juga, silakan baca Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai ayat 23. Bukankah di dalam Taurat Musa dikatakan Allah akan mengutus seorang nabi? Barang siapa yang tidak mengikuti apa yang dikatakan nabi itu, maka dia akan dibasmi dari umat kita. Itu nubuatan. Jadi wajar kalau mereka-mereka itu dibasmi, karena memang sudah dinubuatkan. Karena tidak mengikuti perintah Allah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka mereka dibasmi. Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai ayat 23. Di dalam Taurat sudah dikabarkan bahwa akan datang seorang nabi sama seperti Musa. Barang siapa tidak mendengarkan perintah nabi tersebut, maka dia akan dibasmi dari umat kita. Nah, siapa nabi itu? Yesus. Tidak, justru Yesus yang dibasmi. Tapi kalau Muhammad, betul, mereka membasmi semua penyembah-penyembah berhala bernama penyembah-penyembah di luar daripada penyembahan terhadap Allah Abraham. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Jadi kembali kepada topik kita tadi, mengasihi Tuhan itu artinya mengikuti perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Apa yang Kristen lakukan saat sekarang, apa yang Kristen lakukan hari ini, semua adalah perintah yang dilarang oleh Allah kalian lakukan, dan semua perintah semua larangan Allah kalian lakukan, dan semua perintah Allah kalian tinggalkan. Jadi kalian itu bukan mengasihi Allah, tetapi ingkar terhadap Allah. Itu yang perlu kamu pahami, dan itu yang perlu kamu pikirkan dan renungkan.
Apakah benar apa yang saya katakan? Bahwa kalian menyembah Yesus itu karena kalian ingkar kepada Allah. Kalian ibadah hari Minggu itu karena kalian ingkar kepada perintah Allah. Kalian menyembah makan babi itu karena kalian ingkar terhadap perintah Allah. Kalian menuhankan, merasulkan Paulus dan kawan-kawannya itu karena ingkar terhadap Allah. Karena itulah kemudian kalian akan diusir kelak. Karena itulah kalian disebut sebagai penjahat. Ya, semoga diskusi kita pada malam hari ini bisa kamu renungkan dengan baik. Bahwa mengasihi Tuhan itu artinya adalah mengikuti instruksi Yesus, yaitu menyembah hanya kepada Allah, berpuasa, sujud dalam beribadah, sunat, bertaubat, dan seterusnya. Itu baru dikatakan sebagai pengikut Yesus. Di luar daripada itu adalah antikristus atau vikar Kristus. Silakan belajar lagi. Bang Zul, jangan panjang-panjang, iya kan? Saya kalau sudah nemu di depannya, saya nggak akan dengarkan lagi. Nah, seperti ini, kamu bilang ngajarin kita pakai Bible. Itu 3 miliar orang Kristen Katolik pegang Bible yang sama, itu imannya sama. Yesus adalah juru selamat dunia. Sudah. Sedangkan jikalau Bible itu, Injil itu dipegang oleh orang Muslim, pengertiannya lain. Sekarang saya tanya, gitu loh. Apakah 3 miliar itu salah semua karena kamu? Gitu loh. Ini yang salah Bible-nya atau otaknya kamu? Nah, itu harus kamu renungkan. Kamu harus berpikir, iya, kita orang Muslim, kenapa mengartikan Bible beda dengan 3 miliar mereka? Gitu loh. Harusnya kamu begitu. Jangan kamu itu disalah-salahkan. Gitu loh. Ya, jadi harap paham. Itu logika sederhananya begitu. Aku tidak mau bahas terlalu rumit. Karena apa? Rumit-rumit nanti kamu tidak paham. Gitu. Karena dari atas-atas ini tadi kamu tidak paham. Kamu nggak perlu menggurui saya. Saya dalam menginjili memang harus saya jelaskan secara lengkap. Nggak mungkin sepotong-sepotong. Sedangkan secara lengkap, terinci, sistematis saya menjelaskan, Anda tidak paham. Malah lari kemana-mana, nggak mau menggunakan kitab lah, mau mengambil sejarah lah, dan seterusnya. Tapi saya maklum itu. Kalian bangga. Kalian berjumlah 3 miliar. Apakah semuanya salah? Apakah semua sesat? Apakah semua akan masuk neraka? Jangankan 3 miliar, seluruh umat manusia di muka bumi ini menyembah Yesus sebagai Tuhan, semuanya akan masuk ke dalam neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Coba kita lihat, yang 3 miliar itu yang kamu katakan 3 miliar itu dari mana aja? Orang Eropa kan? Yang mayoritas kan? Nah, mereka itu adalah orang kaya-kaya kan? Maka wajar kemudian ketika Yesus mengatakan di dalam kitabmu, lagi-lagi di dalam kitabmu loh. Bukan dalam kitabku, tapi dalam kitabmu. Yang kamu kitabkan, yang kamu jadikan sebagai acuan. Katanya firman Tuhan. Yesus mengatakan di dalam Matius 19. Apa kata Yesus? Ya, sekali lagi aku berkata kepadamu, kata Yesus. Lebih mudah seekor onta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bayangkan aja, 3 miliar itu rata-rata orang kaya. Dan kata Yesus, lebih mudah seekor onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang Kristen yang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Bayangkan aja tuh. Jadi jangan kamu bangga. Kamu pikir 3 miliar itu karena percaya kepada Yesus juru selamat dunia masuk ke dalam surga. Tidak, tunggu dulu. Pahami dulu apa yang Yesus ajarkan. Lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum dibandingkan orang kaya masuk ke dalam surga. Nah, apa tuh? Kalian orang Eropa kaya, orang Cina kaya, orang menguasai dunia ini adalah rata-rata orang Kristen, penyembah Yesus. Dan itu lebih susah masuk ke dalam kerajaan surga daripada onta masuk ke dalam jarum. Dengan kata lain, onta itu tidak mungkin masuk ke dalam lubang jarum. Onta aja nggak mungkin, apalagi kalian, kan gitu. Itu definisi sederhananya. Lalu kemudian Anda mengatakan, apakah mungkin 3 miliar ini sesat hanya gara-gara Sukipli? Bukan. Kalian 3 miliar itu sesat karena Yesus tidak mengajarkan apa yang kalian ajarkan, apa yang kalian anut. Yesus jelas-jelas nyata mencontohkan sunat, puasa, ibadah hari Sabtu,
nyembah hanya kepada satu Tuhan, mengakui dirinya hanya sebagai utusan Tuhan, sebagai rasul Tuhan. Tetapi kalian ingkar terhadap itu. Kalian mengatakan Yesus itu adalah jelmaan Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Iya kan? Sementara Yesaya 43 ayat 10, Allah sendiri mengatakan kepada Yesaya, "Kaulah jadi saksiku. Tidak ada Allah yang dibentuk sebelum aku, dan tidak akan ada Allah yang dibentuk setelahku." Tapi apa yang terjadi dalam Kristen? Ternyata Allah dibentuk 9 bulan di dalam rahim seorang wanita bernama Maria, kemudian menjadi manusia. Apakah itu tidak bertentangan antara pernyataan Allah di dalam kitabnya orang Yahudi? Tentu bertentangan. Maka jangan heran ketika 3 miliar itu tidak ada orang Yahudi asli yang menjadi Kristen, kecuali yang turunan. Ya, ada darah Israelnya, ada dana Bani Israelnya. Tetapi yang tulen asli memegang teguh kepada kitab Tanakh tidak akan mungkin mengganti Allah menjadi Theos, yaitu Yesus. Belajar lagi. Ini aja, dipersingkat aja. Oke, anggap aja kita salah. Terus maumu gimana? Kita suruh nyembah apa ini? Oke, kita ndak usah nyembah Yesus sudah. Kamu suruh kita nyembah apa? Wes, simple ini, buru malam ini. Loh, kok jadi bingung? Emang Yesus nyuruh, Yesus itu memang perintahkan Bani Israel nyembah kepada siapa? Kepada dirinya atau kepada Allah? Jangan menurut saya, tapi menurut Yesus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Kepada siapa Yesus menyembah? Kepada siapa Yesus berdoa? Kepada siapa Yesus memohon? Kepada siapa Yesus meminta? Kepada siapa Yesus bersujud? Kesitulah kamu menyembah. Kesitulah kamu bersujud. Kesitulah kamu berdoa. Kesitulah kamu menghambakan diri. Simple kan? Dan Yesus tidak pernah menyembah Yesus. Yesus menyembah kepada Allah. Yesus menyembah kepada Elohim. Yesus menyembah kepada Hasem. Yesus menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, sembahlah apa yang Yesus sembah, supaya kau bisa disebut sebagai murid Yesus, bukan sebagai hamba Yesus. Paham? Sudahlah Zul. Ya, dari awal kamu bilang ini ya, bahwa murid Yesus dilarang mengajarkan di luar Bani Israel. Berarti kamu belum baca Injil sepenuhnya. Kamu baca Bible Kejadian sampai Wahyu, ya kan? Di situ ada urut-urutan runut-runutannya. Bahkan Yesus waktu mau terangkat ke surga, dia bilang, "Sebarkanlah kabar gembira ini sampai ke ujung-ujung bumi. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Itu Zul, tapi sudahlah. Karena aku tahu kemampuanmu kan sampai mana. Sudah. Pembahasan lain aja, mungkin yang lebih ringan lah. Ini pembahasan yang berat, mungkin pembahasan arti nama Yesus dulu, ya toh, sejarah kekristenan, karena kamu nggak tahu apa-apa, gitu loh. Kitabmu itu bukan kitabnya Yesus. Dan untuk membacanya mungkin saya lebih duluan tamat membacanya daripada kamu. Ya. Ini kita sedang membahas tentang esensi daripada pengajaran kasihilah Allahmu. Mengasihi Allah itu seperti apa menurut Yesus? Kamu mutar ke sana kemari. Padahal dalam kitab yang kamu anggap kitab suci, Yesus justru mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada dirinya. Matius 10 ayat 34 sampai ayat 36, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti, bukan menyembah kepadaku dan hanya kepadaku saja engkau berbakti. Lalu Yesus kemudian mengajarkan di dalam di sinagog, di bait suci kepada Bani Israel, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia, dan Dia di situ bukan manusia tetapi Allah. Ulangan 4 ayat 35. Markus 12 ayat 29, justru Yesus mengatakan hukum yang utama adalah Shema Israel. Tuhan kita itu Allah, Tuhan itu satu. Lukas 6 ayat 12, pada waktu dikatakan pada waktu itu si Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah.
Contohi itu, kamu ke gereja berdoa kepada Allah, jangan berdoa kepada Yesus. Matius 4 ayat 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, sebab ketahuilah bahwa pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanmu adalah Allah yang di langit dan di atas bumi. Tidak ada yang sama dengan Dia, baik di langit maupun di bumi. Jadi Yesus bukan Allah. Karena itulah saya katakan kepadamu, coba kamu ikuti semua instruksi Yesus kepada siapa kamu harus menyembah. Jangan ikuti Thomas, jangan ikuti Paulus, jangan ikuti orang-orang yang menulis kitab kanonik, jangan. Tapi ikuti instruksi Yesus yang diwartakan oleh pengarang-pengarang yang lebih dekat hidupnya daripada Yesus, meskipun itu bukan firman Tuhan. Kita bukan firman Tuhan, cuman terjemahan bahasa manusia dari terjemahan ke terjemahan, ya kan? Nah, untuk itulah saya katakan kepadamu, banyak belajar, perdalam ilmu, kenali Yesus dengan benar. Jangan mengenali Yesus dengan mitologi pagan, tetapi kenali Yesus sebagaimana kitab Tanak mengajarkan, mengajarkan utusan-utusan Tuhan itu yang datang kepada mereka. Paham ya? Oke, para sahabat sekalian, baik dari Kristen maupun dari Islam, saya kira sampai di sini ya diskusi kita pada malam hari ini. Yang pastinya mulut kalian mengatakan mengasihi Tuhan itu tidak sesuai dengan fakta apa yang Anda lakukan di dalam kehidupan keberagamaan kalian. Kalian tidak mengasihi Tuhan, tetapi justru kalian mengingkari Tuhan karena meninggalkan seluruh perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel, baik itu yang datang kepada nabi-nabi maupun yang datang kepada Yesus itu sendiri. Karena itulah saya minta supaya Anda mempersiapkan seorang yang lebih menguasai kitab Anda, karena saya sangat berharap ada di antara kalian di grup Graham Murtadin ini yang mampu menjabarkan tentang iman Kristen dengan benar dan jujur. Bukan seperti saudara Laskar Kristus dan juga siapa tadi, Silut dan juga Sikun, ya. Karena saking histerisnya dia nggak mau kitabnya dibahas, dia tidak mau mendengarkan VN saya sampai selesai. Tapi itu memang saya maklumi karena kebenaran itu memang pahit. Saya kira begitu ya. Saya akhiri materi ini, materi di mana jelas sekali kalian tidak mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi Paulus, karena kalian melakukan perintah-perintah Paulus. Saya kira seperti itu. Salam satu Tuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.